Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Geologi Panas Bumi akan mempresentasikan yang bertema karakteristik interaksi fluida batuan dan pendugaan suhu reservoir pada sistem panas bumi Kamojang yang bertempat di Garut berdasarkan data kimia gas sumber produksi. Berikut dari anggota kelompok 6. Berikut artikel utama yang kita pakai dan beberapa artikel pendukung yang kita pakai. Selanjutnya ada outline. Di outline itu ada informasi umum. Nah, di informasi umum itu ada lokasi lapangan panas bumi, kondisi geologi, dan tahap pengembangan. Selanjutnya ada juga studi khususnya. Di studi khusus itu mencakup tujuan studi, data, metodologi, hasil studi, kesimpulan, dan tabel kontribusi. Selanjutnya. Kita masuk ke bagian lokasi lapangan panas bumi. Nah, sistem panas bumi Kamojang ini merupakan sistem dominan uap. Nah, lapangan panas bumi Kamojang ini juga merupakan lapangan panas bumi tertua yang beroperasi di Indonesia, yang mana pengeboran pertama kali dilakukan pada tahun 1975. Selanjutnya ada kondisi geologi. Lapangan panas bumi Kamojang itu berada pada jalur vulkanik, mempunyai struktur horst dan graben, dan juga pada sebelah selatan dibatasi oleh pegunungan selatan Pulau Jawa, utara terdapat zona sesar Cilacap Kuningan, dan di sebelah barat dibatasi oleh zona sesar Sukabumi Padalarang. Dan terdiri dari batuan vulkanik tua, sedang, dan endapan sedimen vulkanik yang berumur Pleistosen hingga Holosen. Terdapat 3 sesar utama, yaitu sesar Kendang, Kancing, dan Masigit. Kelurusan struktur sesarnya berarah utara sampai selatan, barat daya sampai timur laut, dan barat laut sampai tenggara. Selanjutnya. Berikut tahap pengembangan yang kita dapat pada artikel pendukung, yaitu pengembangan PLTP di Indonesia dimulai pada tahun 78 dengan proyek pertama yaitu PLTP Kamojang dengan pembangunan monoblok 250 kW di lapangan Kamojang, Garut, Jawa Barat. Menandai berdirinya PLTP pertama di Indonesia, namun pengoperasiannya secara komersial baru dimulai pada tahun 82 dengan unit 1 berkapasitas 30 MW pada tahun 2018. Indonesia telah berhasil mengoperasikan salah satu PLTP terbesar di dunia, yaitu PLTP Sarula yang mempunyai 330 MW. Indonesia akan mengedepankan pengembangan proyek PLTP secara masif, mengingat potensi sumber daya panas bumi yang melimpah. Hingga saat ini terdapat 16 PLTP yang beroperasi di Indonesia, dengan total kapasitas terpasang PLTP Indonesia yaitu 2,1 gigawatt, menempati peringkat kedua setelah Amerika. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada studi khusus karakteristik interaksi fluida batuan dan pendugaan suhu reservoir pada sistem panas bumi Kamojang, Garut berdasarkan data kimia gas sumur produksi. Next. Berikut merupakan tujuan studi yang menentukan karakteristik kimia fluida pada sistem panas bumi Kamojang. Kedua, menentukan asal fluida sistem panas bumi Kamojang. Dan yang terakhir, menentukan suhu reservoir pada sistem panas bumi Kamojang. Berikut adalah data penelitian, jumlah unsur kimia dari sampel gas CO2, H2S, NH3, AR, N2, CH4, dan H2, geotermometer, gas CO2, H2S, H2O, CO2 atau H2, H2S atau H2, dan CH4 atau CO2. Gas-gas di atas merupakan gas indikator yang selalu hadir dalam manifestasi panas bumi. Gas-gas ini sering disebut gas yang tidak dapat terkondensasi atau non-condensable gases garis miring NCG. Gas CO2 adalah gas yang penting dalam sistem panas bumi untuk mengetahui pengaruh kimia air seperti pH, densitas, hubungan titik didih, deposisi mineral sekunder, dan kedalaman titik didih. Sementara gas-gas umum lainnya seperti hidrogen sulfida, metan, argon, helium, dan nitrogen yang digunakan untuk mengetahui sumber dari sistem panas bumi. Next. Berikut ada metodologi di mana pengambilan sampel gas dilakukan dengan menggunakan botol vakum yang berisi larutan NaOH.
yang telah dipersiapkan di laboratorium dengan cara mengalirkan 100 ml NaOH bebas CO2 ke dalam botol kedap udara yang terlebih dahulu telah divakumkan untuk menghindari kontaminan. Dengan menggunakan karet silikon, botol sampel ini dihubungkan dengan corong penangkap gas yang nantinya akan dihubungkan atau ditaruh di atas manifestasi atau discharge. Sementara analisis yang dilakukan, yang pertama ada analisis laboratorium. Untuk gas-gas yang non-reaktif seperti H2, He, Ar, N2, dan CH4 dilakukan metode kromatografi gas menggunakan alat kromatografi gas Agilent Technologies, yang mana sistem alat ini beroperasi secara simultan menggunakan software SFO. Sementara untuk gas-gas yang reaktif seperti CO2 dan H2S yang terlarut dalam NaOH, digunakan metode titrasi, di mana gas CO2 dititrasi menggunakan larutan HCl, sedangkan gas H2S dititrasi menggunakan larutan TiO sulfat atau iodometri. Sementara analisis lainnya itu ada analisis geokimia gas dengan menggunakan diagram segitiga N2, He, dan Ar, dan N2, He, dan CO2. Hal ini digunakan untuk interpretasi sumber dari gas panas bumi dan penentuan geotermometer dari kadar unsur-unsur pada fluida gas. Hitungan geotermometer ini dilakukan pada sampel gas yang dianalisis karena gas ini akan mewakili kondisi dari reservoir. Next. Hasil studi. Dari hasil perhitungan menggunakan tabel dan menggunakan diagram segitiga, sebaran manifestasi dari Kamojang sudah mengalami mature water dan fluida tidak bereaksi lagi dengan batuan sekitarnya. Kemudian dari hasil pengeplotan pada diagram segitiga N2HeAr, walaupun data helium tidak terekam, tapi masih digunakan sehingga disimpulkan bahwa gas panas bumi berasal dari air hujan. Sehingga 10 sampel tersebut yang berada dari sumber produksi yang berasal dari lapangan Kamojang menunjukkan fluida panas bumi tersebut berasal dari air meteorik yang masuk ke dalam reservoir karena zona Richard. Dari hasil plot juga terdapat pada ke-10 sumber produksi yang berada di daerah Kamojang bahwa fluidanya itu bergerak ke arah upflow. Dan juga pada diagram tersebut bahwa sumur yang berada di Kamojang tidak menunjukkan sumur yang berada di tepian atau marginal reservoir. Oke, baik. Berikutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan dengan sumber dan data dari penelitian berikut, kami bisa simpulkan. Yang pertama itu adalah lapangan panas bumi Kamojang termasuk jalur vulkanik water aktif dengan permeabilitas rekahan yang dibentuk oleh struktur horst dan graben yang memotong runtuhan vulkanik. Yang kedua itu ada pengembangan PLTP Kamojang mulainya pada tahun 1978 sebagai proyek PLTP pertama di Indonesia dengan pembangunan monoblok 250 kW di lapangan Kamojang. Yang terakhir itu ada pada lapangan geothermal Kamojang untuk melakukan pengambilan sampel gas dilakukan dengan dua metode yaitu analisis laboratorium dan analisis geokimia. Baik, di sini ada tabel kontribusi dari kelompok kami. Dan di sini ada referensi yang telah kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.